wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak semua kelas 12 IPA 5, MIPA 6, dan MIPA 7. Nah, saat ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai pola-pola hidup sebagai manusia. Nah, kalian kan penasaran ya seperti apa? Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang yang namanya penyimpangan semu muku Mendel. Nah, sekarang kita lanjut ya di pola-pola identitas pada manusia. Nah, selanjutnya nanti materi ini akan disampaikan oleh gurunya dengan menggunakan media PowerPoint. Silakan dicermati dan diperhatikan. Oke, selamat mencermati. Selamat siang kepada anak-anak kelas 12 IPA 5, MIPA 6, dan MIPA 7. Nah, kembali lagi dengan Ibu Diana, kita akan belajar mengenai pola-pola hereditas. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 12 IPA 5, MIPA 6, dan MIPA 7. Kita akan belajar mengenai mata pelajaran biologi bab pola-pola hereditas pada manusia. Silakan kalian buka halaman 23. Kita langsung untuk menuju ke materinya. Materi inti ya. Jadi untuk pautan ya, yang pertama itu pautan. Pautan itu apa? Nah, pautan itu merupakan gen-gen yang tidak memisah secara bebas saat terjadi meiosis dan cenderung diturunkan bersama-sama karena terdapat dalam satu kromosom. Pautan dapat terjadi pada kromosom tubuh autosom yang disebut pautan non-seks maupun pada kromosom kelamin yang disebut dengan gonosom. Jadi istilah dari kromosom tubuh itu autosom, kalau istilah dari kromosom kelamin itu gonosom. Kemudian untuk di sini gambar berikut itu menunjukkan bahwa gen yang terpaut dan yang tak terpaut, yang tidak terpaut. Jadi untuk gambar A ini menunjukkan bahwa gen 1 dan gen 2 itu dikatakan terpaut atau terpaut. Nah, karena kedua gen tersebut terletak dalam satu kromosom yang sama, sehingga kecenderungannya gen 1 dan gen 2 ini akan diwariskan bersama-sama dan tidak memisah secara bebas dibandingkan dengan gen 1 dan gen 2 pada yang gambar B ini. Nah, jadi untuk yang ini bisa kita lihat bahwa gen 1 itu terletak di kromosom yang berbeda ya dari gen 1 dari gen 2 ya. Nah, lalu kemudian dikatakan tidak terpaut ini dalam kondisi bebas. Artinya gen 1 dan gen 2 itu memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Itu untuk gen yang terpaut dan tidak terpaut. Berikut juga ada gambar atau ilustrasi pautan ya, pautan. Di sini itu ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, apa sih itu gametnya? Kalian bisa perhatikan sketsa atau ilustrasi yang ada di halaman 73. Itu ada A besar yang terpaut dengan B besar. Nah, dihasilkan hanya dua gamet saja, yaitu A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Itu terjadi karena A besar dan B besar itu terpaut ya, jadi pembelahan. Terus kemudian dia menghasilkan gamet, dua gamet. Kalau di hibrid atau di monohibrid di Mendel. Kalau di Mendel itu menghasilkan gametnya ada 4 gamet, yang dihasilkan 4 gamet ketika genotipnya A besar A kecil, B besar B kecil. Tapi kalau pautan itu dihasilkan 2 gamet, yaitu A besar A B besar dan A kecil B kecil. Lalu kemudian untuk contohnya sendiri, paut dalam eksperimen Morgan, Morgan menyilangkan alat buah betina tubuh abu-abu sayap normal heterozigot yang genotipnya B besar B kecil, B besar B kecil dengan alat buah jantan tubuh hitam sayap vestigial atau berkerut dan lebih pendek yang betina B kecil B kecil B kecil B kecil. Persilangan tersebut diharapkan menghasilkan keturunan sebagai berikut, yaitu abu-abu sayap normal 1, B besar B kecil, B besar B kecil, abu-abu sayap vestigial 1, B besar B kecil, B kecil B kecil, hitam sayap normal 1, B kecil B kecil, B besar B kecil, hitam sayap vestigial 1, B kecil B kecil, B kecil B kecil. Saya Ibu mencoba untuk bisa menyilangkannya dengan metode yang mirip sama dengan persilangan Ibu Mendel. Dan di sini ada parental atau induk. Nah, ada gamet juga. Nah, jadi untuk induknya tadi B besar B kecil, B besar B kecil disilangkan dengan B kecil B kecil B kecil B kecil. Gametnya dihasilkan B besar B besar B besar B kecil B kecil B besar B kecil B kecil. Gametnya yang untuk betina untuk yang jantan, mohon maaf, yaitu B kecil B kecil. Nah, untuk
rasio genotip dan fenotip itu keturunannya itu dihasilkan fenotipnya 1:1 ya. Untuk fenotipnya abu-abu sayap normal, abu-abu sayap vestigial, hitam sayap normal, hitam sayap vestigial. Namun di sisi lain, hasil tersangnya ternyata menunjukkan bahwa abu-abu sayap normal, B besar B kecil, B besar B kecil, dan hitam vestigial, B kecil B kecil, B kecil B kecil yang merupakan tipe parental berjumlah lebih banyak daripada abu-abu sayap vestigial B besar B kecil, B kecil B kecil, dan hitam sayap normal B kecil B kecil, B besar B kecil. Dalam peristiwa ini, gen penentu warna tubuh dan bentuk sayap diwariskan secara apa? Secara bersama-sama atau terjadi pautan. Sedangkan variasi di sini ya variasinya itu berbeda. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa variasi yang muncul pada keturunan itu berbeda dari induknya, merupakan hasil dari kombinasi yang spesifik melalui pindah silang gitu. Lalu kemudian ada penjelasan mengenai pautan yaitu di Drosophila atau lalat buah yaitu wild type and black vestigial. Jadi untuk gametnya ini bermata gen B ini ya, gen B terpaut dengan gen B besar dan gen B kecil terpaut dengan gen B kecil sehingga diturunkan secara bersama-sama. Gen-gen yang terpaut tersebut dapat terpisah dari pautannya dan menghasilkan rekombinasi akibat peristiwa pindah silang itu sendiri. Jadi dihasilkan untuk parental fenotipnya itu ya ada hitam, ada coklat, ada hitam lagi. Nah, itu rare juga ini ada. Untuk rekombinan, ada fenotip rekombinannya bisa dilihat. Nah, di sini kita tahu bahwa ternyata gen-gen yang terpaut itu dapat terpisah dari pautannya dan menghasilkan rekombinasi akibat peristiwa pindah silang itu sendiri. Lalu kemudian untuk pemahaman, penekanan pemahaman terhadap pautan itu di sini ada soal ya, ada soal suatu individu kecil, B besar kecil, C besar. Prosesnya ada pautan antara gen A besar dengan B besar ya, tentukan kemungkinan gamet yang akan terbentuk. Nah, di sini ibu akan menjelaskan bahwa kita untuk mencari gamet pada pautan ini tidak seperti mencari gamet pada Mendel, hukum Mendel ya, berbeda karena di sini ada pautannya karena di individu yang bermotif A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar ini pada gen A besar bertautan dengan B besar itu memiliki satu pasangan heterozigot karena terdapat tautan antara gen A besar dan B besar. Jumlah jenis gametnya itu adalah 2 pangkat 1 itu 2 ya. Itu yang pertama A besar, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C besar. Jadi kalau di hibrid itu dihasilkan 4 gamet, tapi kalau di tautan kalau ini ya hanya dihasilkan 2 gamet saja. Lalu kemudian ada tautan seks atau sex linkage. Mohon maaf ya. Nah, di sini ibu akan ada pindah silang ya. Pindah silang atau crossing over. Pindah silang, gen yang berpautan tidak selamanya itu terpaut. Pindah silang menyebabkan pergantian alel di antara kromosom homolog, menghasilkan kombinasi yang tidak ditemukan pada induknya. Pindah silang meningkatkan keragaman genetik lain yang dihasilkan oleh pengelompokan gen secara bebas. Dalam pindah silang itu dikenal istilah nilai pindah silang atau NPS yang merupakan angka yang menunjukkan presentase kombinasi baru yang dihasilkan akibat terjadinya pindah silang. Di sini dituliskan rumus NPS, silakan ditulis. NPS itu nilai pindah silang. Nah, rumusnya itu jumlah tipe rekombinan per jumlah total individu dikali 100%. Itu rumusnya untuk mendapatkan nilai NPS. Nanti ibu di akhir sesi akan lembar kerja peserta didik, silahkan nanti dijawab ada pertanyaan tentang NPS, silahkan dicatat ya untuk rumus ini. Ini salah satu dari contoh dari nilai pindah silang NPS yang menghitung NPS-nya tadi.
Saya bacakan untuk soalnya. Lalat buah jantan berbadan abak panjang, diselangkan dengan betina berbadan hitam sayap pendek. Gen G besar dan L besar maupun gen G kecil dan I kecil. Nah, L besar, I kecil, I besar jadi pautan. Dari hasil perkawinan tersebut diperoleh genetik keturunan sebagai berikut: abu-abu sayap panjang, abu-abu sayap pendek, dan hitam sayap panjang, lalu hitam sayap pendek. Masing-masing perbandingannya 820 banding 185, banding 195 banding 800. Nah, untuk nilai terbanyak, ingat kata-kata ibu, nilai yang banyak, yang paling banyak yang mana? 800 dan 820 kan? Nah, nilai yang banyak inilah itu yang dinamakan tipe in rekombinan ya. Jadi parental. Jadi parental ini kan dijumlahkan parental dan rekombinannya, lalu kemudian dibagi total keseluruhan dan dikali 100% begitu. Berdasarkan kejadian tersebut, nah hitung nilai pindah silangnya. Silahkan dicoba sendiri di mana, nanti dikonfirmasi di grup chat, di grup WhatsApp. Lalu kemudian untuk sistem X besar per X besar Y besar. Nah, untuk penentuan jenis kelamin. Nah, kita lanjut ya di penentuan jenis kelamin. Silakan dibuka halaman 76. Nah, tadi Ibu akan mengulang sedikit ya. Untuk yang nilai pindah silang itu bisa didapatkan referensi juga di halaman 75. Nah, silakan LKS-nya di halaman 75. Untuk yang penentuan jenis kelamin, sistem ini pertama kali dijelaskan oleh Nettie Stevens dan Edmund Fisher Wilson tahun 1905. Penentuan jenis kelamin sistem X besar, Y besar dapat ditemui pada mamalia termasuk manusia, beberapa serangga Drosophila serta beberapa tumbuhan ginkgo. Pada penentuan jenis kelamin sistem X besar, Y besar, betina memiliki dua kromosom seks yang sama-sama jenisnya, yaitu X besar, dan disebut kelamin homogenik, sedangkan jantan memiliki dua kromosom seks berbeda X besar, Y besar, dan disebut kelamin heterogen. Nah, ini untuk pada buah tadi. Lalu kemudian pada sistem X besar atau X0 ya, X besar 0. Nah, sistem X besar dan X0 dijumpai pada beberapa jenis serangga, misalnya belalang, kutu busuk, dan kecoa. Di dalam sel somatisnya, individu betina memiliki dua buah kromosom X, sementara individu jantan mempunyai sebuah kromosom X. Jantannya, maaf salah tadi, lihat XOX juga. Di dalam sel somatisnya, individu betina memiliki dua buah kromosom X, sementara individu jantan punya sebuah kromosom X ya. Di jantan kan X besar, tapi di jantan juga memiliki satu X ya. Itu. Nah, untuk jumlah kromosom sel somatis individu betina lebih banyak daripada pada individu jantan. Jika sel telur X dibuahi oleh sperma X, zigot X besar yang dihasilkan akan berkembang menjadi betina. Jika sperma yang membuahi telur tidak membawa kromosom kelamin, maka zigot XO akan berkembang menjadi jantan. Berikut contohnya, yaitu ada dalam. Nah, jumlah kromosomnya 22A plus XO, 22A plus XX. Untuk sistem Z besar atau ZW, sistem penentuan kelamin Z besar atau ZW ini berlaku pada unggas, beberapa reptil termasuk biawak komodo, sebagian amfibia, Enotremata, mamalia yang bertelur, dan sebagian serangga, termasuk kupu-kupu dan ngengat, seperti ngengat sutra. Jenis jantan memiliki kromosom kelamin homogamet Z besar, sedangkan betina memiliki kromosom kelamin heterogamet Z besar, W besar. Kromosom Z besar lebih besar dan memiliki gen lebih banyak dibandingkan dengan kromosom Y. Berikut contohnya itu ada unggas ya, yang saya ambil gambar ayam saja di sini. Nah, jumlah kromosomnya 76A plus Z, 76A plus ZW. Jangan lupa tetap dikerjakan, terima kasih, dan kita lanjut di WA Group. Nah, kita lanjut diskusi di sana untuk lebih luasnya begitu. Nanti Ibu akan mengadakan
presentasi ketagihan diharapkan semua siswa peserta didik bisa untuk mengirimkan jawabannya secepatnya, lalu nanti ketika sudah mengerti sudah mengerjakan baru ibu absen satu persatu. Sekian dari pemaparan materi pola-pola aktivitas untuk siang hari ini dari ibu. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya, Bu.